Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Hai anak-anak Indonesia, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali bersama kami di sini dan kita akan mempelajari mata pelajaran bahasa Indonesia untuk siswa kelas 7 SMP MTS. Nah, kali ini materi pembelajaran kita tentang teks prosedur. Kompetensi dasar kali ini adalah di 3.5 kita nanti akan berusaha untuk mengidentifikasi tentang penggunaan teks prosedur itu, bagaimana cara membuat atau melakukan sesuatu secara lisan maupun tulisan. Kemudian di 4.5 nanti kita mencoba untuk berusaha untuk menyimpulkan teks prosedur itu dari apa yang dibaca, didengar. Tujuan pembelajaran kali ini bahwa siswa dapat melakukan dan memahami pengertian dari teks prosedur itu. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi tujuan dari teks prosedur itu dilakukan. Sementara yang ketiga adalah kita akan menyimpulkan penggunaan teks prosedur itu. Nah, bicara tentang teks prosedur sebenarnya adalah merupakan teks di mana kita akan memberikan informasi kepada orang lain tentang tahapan-tahapan melakukan sebuah proses kepada orang lain secara runtun. Nah, tujuan diadakannya teks ini agar orang lain atau pembaca bisa mengetahui bagaimana cara melakukan sesuatu dan bisa melakukan sesuatu berdasarkan petunjuk atau proses yang telah dibaca atau diikuti oleh orang lain tersebut. Baik Ananda, sekarang kita akan melakukan mengidentifikasi tentang tujuan dari adanya teks prosedur ini. Nah, saat kita mengidentifikasi ini, Bapak akan memberikan 3 contoh teks. Nah, teks yang pertama nanti akan berjudul bagaimana cara kita memainkan angklung. Kemudian teks yang kedua, kita akan membuat obat tradisional insomnia. Dan yang ketiga, kita akan melakukan gerakan tari tortor. Silahkan kita perhatikan teks berikut ini. Baik, perhatikan, kita akan mengidentifikasi teks pertama berjudul cara memainkan angklung. Angklung ini merupakan warisan seni tradisional Indonesia. Sebagai warisan seni yang sangat berharga, kita hendaknya belajar memainkan angklung. Begini cara memainkannya. Pertama, pegang angklung dengan tangan kiri. Pegang angklung dengan cara memegang simpul pertemuan dua tiang angklung, vertikal dan horizontal, yang berada di tengah, sehingga angklung dipegang tepat di tengah-tengah. Yang kedua, pegang dengan menggunakan tangan dan telapak tangan menghadap ke atas ataupun ke bawah. Yang ketiga, posisikan angklung yang dipegang tegak dan sejajar dengan tubuh. Jarak angklung dari tubuh sebaiknya cukup jauh, siku tangan kiri hampir lurus, agar angklung dapat digetarkan dengan baik dan maksimal. Keempat, pegang ujung tabung dasar angklung atau horizontal dengan tangan kanan dan getarkan dengan getaran ke kiri dan ke kanan dengan posisi angklung yang tetap tegak atau horizontal, tidak miring, agar suara angklung itu rata dan nyaring. Yang kelima, sewaktu angklung digetarkan sebaiknya dilakukan dengan frekuensi getaran yang cukup sering sehingga suara angklung lebih halus dan rata. Yang keenam, mainkan angklung sambil berdiri agar hasil permainannya lebih baik. Selamat berlatih untuk melestarikan budaya kita. Nah, perhatikan sekarang di teks kedua, cara membuat obat tradisional insomnia. Anda mengalami insomnia, tidak bisa tidur? Nenek moyang kita mewariskan resep tradisional untuk penderita insomnia. Bahannya 5 potong akar kelapa hijau masing-masing 4 cm dan 600 cc air. Langkah-langkah kegiatan, yang pertama, ambil 5 potong air kelapa hijau masing-masing 4 cm. Lalu yang kedua, tumbuk kasar bersama 10 butir biji teratai, dan yang ketiga tambahkan 600 cc air ke dalam hasil tumbukan. Kemudian yang keempat, rebus semua dengan anko yang telah dibuang bijinya sehingga air tersisa 300 cc. Yang kelima, minum selagi hangat. Teks yang ketiga, cara melakukan gerakan tari tortor. Tari tortor merupakan salah satu tari tradisional di Sumatera Utara. Cara menarikannya cukup sederhana dengan gerakan tangan dan kaki jinjit-jinjit. Gerakan salah satu jenis tortor dilakukan berikut.
1. Putar lagu daerah dari Sumatera Utara yang sesuai. 2. Ambil posisi kedua kaki rapat, kaki kanan agak maju sedikit. Ketiga, tangkupkan kedua telapak tangan di depan pinggang kanan, ujung ibu jari saling menyentuh. Yang keempat, gerakan kedua telapak tangan perlahan ke arah kiri. Ujung-ujung jari juga ikut digerakkan perlahan. Yang kelima, ganti gerakan kedua telapak tangan perlahan ke arah kanan. Keenam, gerakan telapak kaki ke atas bawah dengan gerakan jinjit selama tangan bergerak ke kiri dan ke kanan. 7. Ulangi gerakan tangan dan kaki, begitu seterusnya sampai lagu habis atau mengikuti irama gondang. Dengan belajar tari ini, kita belajar mewarisi budaya luhur bangsa kita. Selamat berlatih! Baik Ananda semua, kita sudah membaca 3 teks tadi. Sekarang kita perhatikan apa-apa saja yang harus kita bahas dalam ketiga teks tadi. Kita perhatikan di teks pertama pada kolom berikut ini. Di kolom pertama, kita mencoba untuk mengetahui apa sebenarnya tujuan dari teks prosedur yang pertama ini. Nah, objek dalam penelitian dalam teks ini adalah objeknya angklung. Nah, tujuan pembaca atau tujuan penulis untuk menyampaikan teks 1 ini adalah untuk memandu orang yang akan menggunakan angklung ini dengan tahapan-tahapan yang baik. Nah, itulah tujuan dari teks 1. Sekarang bagaimana teks 2 dan teks 3-nya? Coba. Bagaimana? Bisa? Nah, coba Bapak pandu kita bersama-sama untuk mengisi di kolom kedua dan ketiga. Kalau tadi kolom pertama tujuannya untuk apa tadi? Iya, bagus. Untuk kita memandu orang bagaimana cara menggunakan angklung. Nah, di teks kedua tadi tentang apa? Tentang obat ya, obat tradisional. Bagaimana tujuannya? Untuk, iya bagus, untuk membuat olahan obat tradisional insomnia tujuannya. Bagaimana teks ketiga tujuannya? Ya, tujuan ketiga adalah untuk melakukan gerakan tari tortor. Baik Ananda, dari 3 teks tadi kita sudah mencoba untuk menganalisis objek-objek yang ada. Di objek 1 tadi tentang memandu, di objek kedua tadi tentang membuat, dan di objek ketiga tentang melakukan. Nah, sekarang kita buat apa persamaan dari ketiga teks tersebut? Sama dalam teks tersebut sama-sama menceritakan proses atau langkah tahapan melakukan sesuatu. Sementara, apa pula perbedaan dalam ketiga teks tersebut? Tadi Bapak sudah katakan bahwa perbedaan dari ketiga teks tersebut, teks pertama dia memandu bagaimana cara kita untuk melakukan membuat angklung. Yang kedua, membuat bagaimana caranya melakukan buatan obat tradisional tadi dari kelapa. Dan yang ketiga, kita melakukan gerakan tari tortor. Itu perbedaannya. Nah, Nanda, dari 3 perbedaan tersebut, kita bisa mengidentifikasi bahwa tujuan teks prosedur itu ada 3. Tujuan teks prosedur yang pertama adalah tujuan untuk bagaimana memandu orang untuk melakukan sesuatu, seperti pada teks 1. Yang kedua, kita ditujukan untuk membuat sesuatu, seperti di teks 2 tadi. Kemudian, yang ketiga tujuannya untuk melakukan sesuatu, seperti di teks 3. Baik Ananda, kita sekarang masuk ke bagaimana cara menyimpulkan isi teks dari laporan dari prosedur ini. Nah, cara menyimpulkan teks prosedur ini, pertama sekali langkah-langkah yang harus kita ikuti adalah pertama kita harus membaca teks tersebut atau memperhatikan dengan baik langkah-langkahnya. Kemudian yang kedua, setelah itu kita mencatat gagasan-gagasan pokok atau hal-hal inti. Kemudian yang ketiga, kita menarik sebuah kesimpulan. Kita tarik kesimpulan dari semua itu. Baru yang keempat, kita akan mereview atau mengulang kembali atau melihat kembali apa kesimpulan itu benar atau salah. Kita cek ulang kembali. Itulah langkahnya. Nah, untuk memastikan bahwa kegiatan kita mampu merangkum
kegiatan isi teks prosedur ini, Bapak akan menyampaikan atau memperhatikan atau menonton kembali sebuah video. Kita saksikan video ini dan kalian akan mengikuti langkah-langkah sesuai dengan yang Bapak lakukan tadi. Silahkan kalian buat simpulan teks berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syaitonir Putra dari kelas 94. Kali ini saya akan membuat sabun cuci piring menjadi lebih banyak. Bahan-bahan yang digunakan yaitu 5 liter air, 800 ml sabun Sunlight, 1 bungkus garam, dan ini ditambah dengan air perasan jeruk nipis, bebas digunakan dan tidak digunakan tidak apa-apa. Cara membuatnya adalah: pertama, masukkan 1 bungkus garam ke dalam wadah. Masukkan air sedikit demi sedikit. Aduk hingga merata. Setelah garam sudah merata, kemudian masukkan sabunnya sedikit demi sedikit. Lalu masukkan air perasan jeruk nipis. Masukkan sisa air. Kemudian aduk hingga menjadi kental. Untuk hasilnya setelah diaduk tidak terlalu kental seperti yang aslinya. Kemudian kita masukkan sabun ini ke dalam wadahnya. Inilah hasil percobaan saya kali ini. Dengan biaya di bawah 20.000, kita dapat menghasilkan 5 liter sabun cuci piring dibandingkan kita membeli sabun cuci piring lainnya. Buat teman-teman, jangan lupa mencoba di rumah ya. Sekian video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda sudah menonton video tadi ya. Sekarang kita akan mencoba untuk bagaimana cara menyimpulkan teks tadi. Kalian sudah memperhatikan, berarti itu sudah menyimak dan membacanya. Kemudian langkah kedua, kalian berusaha untuk mencatat kata-kata atau gagasan-gagasan utama. Berarti tadi waktu kegiatan berlangsung, kalian sudah mencatatkan hal-hal apa yang menjadi gagasan-gagasan penting dalam langkah-langkah prosedur tadi. Kemudian yang ketiga, tugasnya adalah coba kalian buat kesimpulan. Buatlah dengan baik simpulan dari teks yang ada atau video yang dipampangkan tadi. Kemudian yang keempat, coba kalian lakukan atau kategorialkan tujuan apa dalam teks video tadi. Apakah tujuannya untuk membuat sesuatu, ataukah memandu sesuatu, atau dia melakukan sesuatu? Silahkan jelaskan dan berikan alasannya. Baik Ananda, sampai di sini mata pelajaran kita Bahasa Indonesia tentang teks prosedur untuk siswa kelas 7.
Bapak berharap kalian bisa memahami apa yang Bapak jelaskan ini. Mudah-mudahan kalian menjadi anak yang pintar dan mampu menjaga harga diri bangsa kita menjadi berkualitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia.